Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sugeng Enjang. Kali ini kita belajar bahasa Jawa lagi ya. Jangan bosan-bosan ya. Sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 23. Ini kurang jelas ya skenanya. Sekarang kalian buka halaman 23. Nah, di sini kita lanjutkan tentang pelajaran pawarto. Apa toh pawarto itu bolak-balik diuraikan pawarto. Pawarto itu berita. Kalian pasti senang berita ya. Lagi berita, hari ini tidak ulangan. Wah, senang sekali. Tidak jadi ulangan. Itu senang sekali, Pak. Nah, sekarang kita belajar tentang pawarto. Coba dibuka halaman 23. Kita baca bersama-sama. Sakwise nggatekake pirang-pirangane teks pawarto mestine para siswa wis duwe gambaran mengenai pengertiane pawarto. Sing diarani pawarto yaiku pelaporan mengenai kejadian kang lagi wae dumadi. Nah, ya, jadi pawarto itu adalah melaporkan, pawarto itu berita, adalah melaporkan kejadian yang baru saja terjadi, yang lagi terjadi. Nah, pawarto misalnya, anak-anak, itu ulangan bahasa Jawa, itu akan terjadi. Anak-anak, ulangan bahasa Jawanya hasilnya nanti bisa dilihat di papan pengumuman. Itu juga pawarto ya. Pawarto kang becik iku kudu bisa narik kawigaten, nuwuhake greget lan awih katerangan marang sing maca utawa sing padha ngrungokake. Jadi, berita itu harus menarik perhatian, menumbuhkan semangat keingintahuan bagi siapa saja yang membaca atau yang mendengarkan. Kabar pawarto ada beberapa. Itu kabar manuk. Kabar manuk ada beberapa macam kabar. Kabar manuk yaitu pawarto sing durung dimangerteni bener lan lupute kejadian sing sak benere. Kabar burung kalau bahasa Indonesianya, yaitu berita yang belum diketahui benar tidaknya kejadian yang sebenarnya. Kemudian kabar keluarga. Nah, pawarto sing sambung rapete karo keluarga. Itu kabar keluarga ya, kabar dari keluarga yang punya hubungan keluarga. Kemudian kabar susah utawa bunga. Itu kabar sing gawe seneng utawa susah. Jadi ada kabar yang ketiga, kabar seneng, bunga, atau susah. Bunga itu seneng, jadi ada kabar senang, menyenangkan. Karena besok tidak jadi ulangan, itu menyenangkan. Susah, seulangan bahasa Jawa. Aduh, susah bahasa Jawa itu ya. Kemudian kabar negara, atau yaitu sing kelebu saka negara. Jadi yang berasal dari negara. Jadi ada 4 ya macam-macamnya. Pawarto ada kabar, ada kabar yang termasuk dari berita, itu ada kabar manuk, kabar keluarga, kabar susah atau bunga, terus kabar negara. Terus kalian buka lagi halaman selanjutnya. Nih kalian baca, kalian buka buku kalian, kita baca bareng-bareng. Saben dina kita mesti meruhi ndeleng lan ngrungokake kejadian kang dumadi ing sakiwa tengene awake dhewe. Kejadian yang dumadi itu kejadian yang terjadi di alam dunia. Semua kejadian bisa kita dengar, dirungu, atau bisa kita lihat. Ya. Bisa dilihat atau di media cetak, apa contohnya media cetak? Media cetak contohnya itu koran, majalah. Terus media elektronik, paling suka kalian ini dari televisi, HP. Nah, semua kejadian
Sakabehing kedadian kang bisa didelengi utawa dikrungokke mau dijenengi pawarta utawa berita. Semua kejadian yang bisa kita lihat atau kita dengarkan disebut dengan berita. Pawarta atau berita mewujudkan laporan kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual lan dadi pusat kawigaten. Artinya, berita menunjukkan atau mewujudkan laporan kejadian yang bersifat sifat aktual dan menjadi pusat perhatian. Kawigaten jadi pawarta mau iki berita yang didengar atau kita lihat, sifatnya aktual dan jadi pusat perhatian. Kanthi andharan ing dhuwur sawijining pawarta iku nduwèni ciri-ciri. Nah, berita itu mempunyai ciri-ciri. Ada apa aja? 1. Awujudake kejadian, peristiwa. 2. Sifatnya bal, bener, bener-bener dumadi, aktual dan lengkap. C. Dadi pusat kawigaten. D. Mujudake informasi. Jadi ada 4 ciri-cirinya. Kalian pahami, kalian hafal, alhamdulillah ya. Contoh pawarta iku 1 adalah peristiwa. Yang kedua sifatnya bal, benar-benar terjadi, dumadi ini terjadi. Aktual, aktual, tajam, terpercaya. Nah, aktual itu baru. Terus lengkap. Ojo sidik-sidik, ngarai ngemanti fitnah. Gak sesuai, jangan sedikit-sedikit, harus lengkap. Runut, lengkap. Terus pusat kawigaten apa tadi? Pusat perhatian. Terus mewujudkan informasi. Ya. Kemudian pawarta minangke kejadian atau peristiwa yang diwartake. Berita itu terdiri dari peristiwa yang diberitakan. Nah, bisa berupa tulis dan tulisan. Lisan itu apa? Lisan kok tulisan. Lisan itu apa? Ucapan. Ya, tegese pawarta iku dening wong liya kanggo pemirsa lumantar swara. Nah, kalau lisan itu pakai perantara suara. Pawarta lisan itu biasanya di televisi, radio, ya. Nah, dibacakan secara lugas. Lugas itu tegas, jelas. Kemudian ada pawarta berupa tulisan. Tegese pawarta itu ada di copok neng ariwarti, kalawarti. Nah, misalnya ada selebaran, pamflet, semuanya pamflet. Semuanya itu yang berupa tulisan. Kalawarti, ariwarti ini kayak koran gitu ya. Jadi ada 2, tulis dan tulisan. Pawarta berita itu ada yang tertulis dan ada yang secara lisan. Gampang kan? Allah mudah ya. Kemudian yang terakhir, jenisnya pawarta itu ada banyak. Nah, ada dasar media sing dienggo ngadarake ana pawarta. Nah, berdasarkan medianya, ada dasar berdasarkan media. Ada pawarta media cetak dan pawarta media elektronik. Media cetak mau apa? Ariwarti, kalawarti, pamflet, selebaran, brosur. Nah, elektronik apa? Elektronik mau apa? Contohnya televisi, ya kan? HP, Facebook, seperti itu. Kemudian berdasarkan isinya, ada pawarta politik, hukum, sosial, budaya, lan sapanunggalane iki apa artinya? Dan lain-lain. Jadi kalau berdasarkan isinya ada berita politik, hukum, sosial, budaya. Yang ketiga berdasarkan lingkungan geografis. Ada yang lokal, ada regional, ada nasional, ada internasional. Geografis ada lokal, berita sekitar Jember wae. Ada yang regional, bagian Jawa Timur.
nasional negara Indonesia, lah internasional adalah seluruh dunia. Misalnya virus COVID-19 itu sudah menjadi berita internasional atau pawarta internasional karena sudah semua negara mengalami ya. Misalnya kalau di Jember berarti itu lokal kan. Udah ya. Yang terakhir adalah berdasarkan ikatan waktu dan panggonan. Ikatane waktu lan panggonan. Ono sing pawarta dadakan, dinan lan pawarta cerita. Nek kemarin dadakan itu mendadak, kita nggak tahu, misalnya berita kecelakaan. Nah, kalau pawarta dinan itu sudah tahu kita berencana. Ya, contoh lagi sama dengan yang kemarin ya. Anak-anak, minggu depan kita ulangan bahasa Jawa, materinya tentang pawarta. Itu sudah direncanakan. Tanggal sekian ya, hari ini, jam ke ini. Nah, itu sudah direncanakan, berarti namanya pawarta dinan. Kalau cerita itu kebanyakan kemarin sudah dijelaskan itu tentang hiburan. Misalnya nanti hari Sabtu akan ada pentas seni, misalnya seperti itu ya. Itu pawarta cerita. Insya Allah hanya ini mungkin ya yang terakhir. Ini materi pawarta yang terakhir. Coba nanti kalian baca-baca lagi. Nanti ada tugas sedikit saja dari Ira. Semoga kalian bisa paham. Nanti kalau nggak paham silahkan diulang-ulang. Yang mana yang nggak paham jadi bisa. Insya Allah mudah ya ini materinya, tidak terlalu sulit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.